Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 3, materi ini ada di halaman 69 sampai dengan 77. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3, merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Ayo mengamati anak-anak, bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Baik, di sini tampak Udin dan teman-teman sedang berdialog. Ibu mulai dari percakapan Udin anak-anak. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Benny menjawab, bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga, misalnya saja jam dinding itu. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang terdapat pada halaman sebelumnya? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah merawat benda-benda berharga milik keluarga supaya tahan lama. Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Sikap yang ditunjukkan oleh Udin adalah sikap mau menjaga benda-benda berharga milik keluarga agar tahan lama. Ayo membaca anak-anak. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kalimat pertama, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Kalimat kedua, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Dan kalimat ketiga, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Baik, kita amati ketiga kalimat ini anak-anak. Pada akhir kalimat ini selalu digunakan tanda titik. Di sini ada tanda titik pada akhir kalimat. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08 titik 00 titik. Titik yang ada di sini ini adalah titik untuk mengakhiri kalimat anak-anak. Pada pukul 08.00 tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Jamnya di sini 08 dipisahkan dengan tanda titik, menitnya adalah 00. Ayo berlatih anak-anak, buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tuliskan di bawah ini. Ini sudah ada contohnya anak-anak. Udin belajar pukul 20.00. Ini seharusnya akhir kalimat diberi tanda titik anak-anak. Karena tampak pada gambar di sini, Udin belajar pada pukul 8 malam. Ini sama dengan pukul 20.00. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Di sini tampak Udin sedang makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Berarti di sini jamnya menunjukkan pukul 6. Karena mau berangkat ke sekolah, ini berarti pukul 6 pagi. Ibu tulis di sini pukul 6 pagi. Contoh kalimatnya adalah Udin makan pagi pukul 06.00. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini tampak Udin sedang menonton televisi. Di sini pada jam dinding menunjukkan pukul 2. Berarti Udin menonton televisi ini pukul 2 siang anak-anak. Di sini pukul 2 siang.
Kalau Ibu memberi contoh untuk kalimatnya, kalau penulisan waktunya ini dinotasikan dalam notasi 24 jam, maka penulisannya adalah 14.00, pukul 2 siang. Cara kita menghitung, Ibu ulangi. Setelah 12, 13, 14, ketemu angka 2 di sini, pukul 14. Contoh kalimatnya adalah Udin menonton televisi pukul 14.00. Lanjut ke gambar berikutnya, anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin sedang membantu ibu mencuci piring pukul 4. Tentu saja ini pukul 4 sore. Ibu tulis di sini pukul 4 sore. Pukul 4 sore ini kalau dinotasikan dalam notasi 24 jam, kita hitung anak-anak. Setelah 12, 13, 14, 15, 16. Ini pukul 16.00 anak-anak. Jadi ini contoh kalimatnya. Udin membantu ibu mencuci piring pukul 16.00. Ibu lanjutkan anak-anak. Tampak pada gambar di sini Udin sudah tidur pada malam hari, ini pukul 9 malam. Ibu tulis pukul 9 malam di sini. Pukul 9 malam kalau ditulis dalam notasi 24 jam, kita berhitung setelah 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pukul 21.00. Contoh kalimatnya, Udin tidur malam pukul 21.00. Gambar berikutnya anak-anak, tampak pada gambar di sini Udin sudah bangun dan jam dinding menunjukkan pukul 5. Berarti ini pukul 5 pagi anak-anak. Ibu tulis di sini pukul 5 pagi. Ini kalau pukul 5 pagi penulisannya tetap 0500. Contoh kalimatnya, Udin bangun pagi pukul 05.00. Ayo mengamati anak-anak, coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Alat apa yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Tentu anak-anak sudah tahu, kemoceng. Udin menggunakan kemoceng bukan? Ya. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Baik, tampak pada gambar yang pertama di sini, ini adalah gerakan tari dalam posisi duduk. Ke gambar kedua, ini adalah gerakan tari dalam posisi berdiri. Nanti anak-anak bisa belajar menari didampingi bapak atau ibu guru di sekolah. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar. Agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalnya saja gendang, tifa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Baik, di sini sudah ada gambar gendang, tifa, dan juga tamborin anak-anak yang merupakan alat musik ritmis. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Ayo mengamati anak-anak. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita amati pada jam dinding yang pertama menunjukkan pukul 8 pagi dan pada jam dinding yang kedua menunjukkan pukul 9 pagi. Ini kegiatan dimulai pukul 08.00 dan kegiatan berakhir pukul 09.00. Lama kegiatan selama 1 jam. Cara kita menghitung mudah saja anak-anak. Dimulai dari angka 8, ini kalau melangkah 1 langkah, ini berarti 1 jam. Ini dari angka 8 di sini.
Ini melangkah 1 langkah sudah bertemu angka 9. Kalau melangkah 1 langkah berarti ini 1 jam. Lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam ini sama dengan 60 menit. Baik, Ibu membahas materi Ayo Berlatih anak-anak. Hitunglah pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut selesai. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Baik, Ibu bahas mulai soal nomor 1 anak-anak. Kegiatan dimulai pukul 10.00. Pukul 10 pagi anak-anak. Lama kegiatan selama 4 jam. Ini kegiatan berakhir pukul titik-titik. Ini sekarang kita hitung mulai dari angka 10 di sini. Ini kita melangkah 4 langkah. Selanjutnya pukul 11, 12, 13, 14. Pukul 14 anak-anak. Nih. Sekarang kita tunjukkan pukul 14 dengan jarum jam di sebelah kanan ini. Selain dengan cara menghitung Ibu tadi 4 langkah, bisa juga menggunakan cara 10 ditambah 4 sama dengan 14. Sekarang kita buat jarum jam yang menunjukkan pukul 14 di sini. Atau pukul 2 siang. Ini sudah menunjukkan pukul 14 anak-anak. Jadi kegiatan berakhir pukul 14. Ibu tuliskan di sini pukul 14.00. Ini selanjutnya 4 jam sama dengan titik-titik menit. Sudah pernah Ibu ajarkan 1 jam 60 menit. Kalau 4 dikali 60, kalau 4 jam berarti 4 dikali 60. Cara mudahnya 4 dikali 6 dulu. Kita buat barisan perkalian 6 sampai 4 kali. Di sini di sini kita buat angka 6 dulu. 6 ditambah 6, angkat 6 jari, 12. Ditambah 6, 18, ditambah 6 lagi 24. Sudah, barisannya ada 1, 2, 3, 4. Ini sudah 6 kali 4, hasilnya adalah 24. Kita tulis di sini 24. Selanjutnya kita tinggal menambahkan angka 0 di sini. Berarti 240. 4 jam sama dengan 240 menit. Baik, Ibu lanjutkan ke soal nomor 2 anak-anak. Di sini kegiatan dimulai pukul 12.00. Ini pukul 12 pagi atau seharusnya siang ini anak-anak. Pukul 12 siang. Lama kegiatan selama 2 jam. Kegiatan berakhir pukul titik-titik. Berarti kalau 2 jam kita melangkah 2 langkah dari pukul 12 ini, dari jarum pendek di sini. Melangkah 2 langkah. Terus 12, 13, 14 di sini. Sudah melangkah 2 langkah pukul 14. Nih, sekarang kita buat jarum jam di sini yang menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang anak-anak. Ini sudah ditunjukkan. Selain menggunakan melangkah 2 langkah, bisa juga menggunakan penyebelahan. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi kegiatan berakhir pukul 14.00 di sini. Sudah Ibu tuliskan di sini. Ibu lanjutkan. Lama kegiatan selama 2 jam. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Sekarang 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 dikali 60. Barisan perkalian 6 sampai 2 kali. Urutan ke-1 6 ditambah 6 lagi 12. Sudah sampai ke urutan kedua. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kita tulis di sini 12 anak-anak. Selanjutnya kita tambah 01 di sini cara mudahnya. Hasilnya adalah 120. 2 jam sama dengan 120 menit. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Di sini kegiatan dimulai pukul 07.00. Kegiatan selama 2 jam. Kalau kegiatannya 2 jam berarti kita melangkah 2 langkah dari pukul 7 di sini. Setelah pukul 7, 8, 9. Berarti pukul 9 anak-anak. Sekarang
Ini kita membuat jarum jam yang menunjukkan pukul 9. Jarum panjang ini menunjuk angka 12 di sini, dan jarum pendek di sini menunjuk angka 9. Di sini menunjukkan pukul 9 pagi. Selanjutnya, kegiatan berakhir pukul 09.00. Ini seharusnya pagi anak-anak, bukan siang. Pukul 09.00. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau 2 jam sama dengan 120 menit. 2 kali 60, 1 jam 60 menit. 2 jam berarti 2 kali 60 sama dengan 120. 2 jam sama dengan 120 menit. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. Kegiatan dimulai pukul 09.00 atau pukul 9 pagi. Lama kegiatan selama 6 jam. Kegiatan berakhir pukul, cara mudahnya bisa dengan cara 9 ditambah 6 sama dengan 15. Bisa juga dengan cara mudah Ibu melangkah 6 langkah setelah pukul 9. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kita sudah melangkah 6 langkah. Pukul 15 itu pukul 3 sore anak-anak atau pukul 3 siang. Sekarang kita membuat jam yang menunjukkan pukul 15 di sini. Ini jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek sekarang di angka 3. Ini pukul 15 anak-anak. Kegiatan berakhir pukul 15.00. Ibu tulis di sini pukul 15.00. 6 jam sama dengan titik-titik menit. Ini sekarang kita menghitung kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Kalau 6 jam berarti 6 kali 60. Barisan perkalian 6, 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30, tambah 6 lagi 36. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 barisan, hasilnya adalah 36. 6 dikali 6, 36. Yang kita kalikan dulu 6 dikali 6, 36. Selanjutnya kita tambah 0, 1 yang ada di belakang di sini. Ini kita pindahkan. 6 kali 60 sama dengan 360. Jadi 6 jam sama dengan 360 menit. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Kegiatan dimulai pukul 07.00 atau pukul 7 pagi. Lama kegiatan selama 5 jam. Berarti ini kita melangkah 5 langkah dari pukul 7 di sini. Langkah 5 langkah. 8, 9, 10, 11, 12. Sudah 5 langkah. Berarti kita membuat jam yang menunjukkan pukul 12 anak-anak. Jarum panjang di sini menunjuk angka 12. Selanjutnya jarum pendek juga menunjuk angka 12. Berimpit anak-anak karena ini pukul 12 tepat. Ini kegiatan berarti berakhir pukul 12. Bisa juga 7 ditambah 5 anak-anak sama dengan 12. Kegiatan berakhir pukul 12.00. Tulis di sini pukul 12.00. Selanjutnya kita menghitung 5 jam ada berapa menit. 1 jam 60 menit. 5 jam berarti 5 kali 60. Kita buat barisan perkalian sampai 5. Ini urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nanti kalau anak-anak sering belajar ini nanti bisa hafal perkalian. Ini hasilnya 30 anak-anak. Ini berarti 5 dikali 6. Ini hasilnya sama dengan 30. Ada 01 di sini, kita tinggal menambahkan. 5 kali 60 sama dengan 300. Berarti 5 jam sama dengan 300 menit. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak menentukan lama setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah dengan menggunakan satuan jam. Selanjutnya, anak dibimbing untuk mengubahnya ke dalam satuan menit, termasuk bilangan 30 menit. Di sini Ibu memberi contoh jarum jam yang menunjukkan pukul setengah 8 anak-anak. Ini
Jarum pendek terletak di antara angka 7 dan 8, tepat di tengah-tengah antara 7 dan 8. Jarum panjang ini menunjuk angka 6. Ini adalah pukul 07.30. Dibaca pukul 7.30 menit atau pukul setengah 8. Jadi anak-anak harus ingat, jarum pendek ada di antara 7 dan 8. Jarum panjang ada di angka 6, ini adalah pukul setengah 8. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.